Jadi kalau kita ikuti wazan itu dari kata fa'ala. Fa'ala yufa'il. Fa'ala yufa'ilu. Masdarnya itu taf'ilan satu dan taf'ilatan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan wa tif'alan. Nah, ini tasrif yang sesuai dengan aturan tasrifnya ya. Nah sekarang kalau kita masukkan ke kalimat ghanna terus yughanni ya, yughanniu asalnya. Kalau ngikutin ini maka menjadi taghniyatan wa tighnaan. Nah, kalau pola-pola kayak gini ini biasanya nanti udah berbentuk simai namanya, ya. Nah kemarin Bu Enda menemukan apa tuh kemarin? Niatan. Nah saya membuatnya dengan kata-kata at-taghaniyah. Nah kemarin tuh saya membuatnya dengan at-taghanni. Ini jadi masalah. Nah jadi kalau gitu masdar itu nanti ada yang disebut dengan masdar simai, ada yang disebut dengan masdar sinai. Nah, kalau sinai itu yang memang dibuat berdasarkan wazan. Kalau yang simai itu dibuat berdasarkan kebiasaan orang Arab dan didengar, serta kemudian akhirnya sih meluas, ya, menjadi bahasa mereka begitu, ya. Satu lagi Bapak yang itu dan bawah. Kemarin ada persamaan antara al-bahru dengan al-jud, ya. Jadi sekarang kalau kita ambil al-bahru itu orangnya atau bendanya. Nah, kalau ingin dijadikan orang, maka itu menjadinya adalah al-jawad, gitu kan. Maka kemarin giliran menyamakan al-bahru yang sebagai sebuah benda, maka saya mengambilnya al-jud sebagai sebuah kata benda juga, begitu menyamakannya, gitu. Tapi giliran membuat contoh itunya kan menjadi al-jawad, orangnya berarti, ya, gitu. Jadi dibedakan posisinya ketika membendakannya. Al-bahru itu adalah dengan al-juz, ya, kedermawanan. Tapi giliran orangnya, maka itu disebut dengan al-jawad, gitu, ya. Rajulun jawadun misalnya, ya, itu rajulun jawadun, laki-laki yang dermawan, tuh, gitu, ya. Kalau misalkan aku ini kan tadi al-jawadu sahiyu. Ya. Jadi double. Kalau al-jawadu as-sahyu sebenarnya orang-orangnya juga kalau gitu. As-sahyu itu adalah orangnya juga. Gitu. Oh, bukan sifat ya? Bukan. As-sahyu itu orang yang dermawan juga, cuman perbedaan bahasa saja, ya. Ada al-jawad, ada as-sahyu. Gitu. Kalau yang dipakai di hadis-hadis itu adalah pakainya as-sahyu, bukan al-jawad. Gitu. Kalau al-jawad itu biasanya nanti dipergunakan sebagai sifat Tuhan biasanya, ya. Jadi kalau as-sahih itu biasanya adalah manusia. Kalau al-jawad itu lebih dekat kepada sifat-sifat ketuhanan. Ya, dalam hadis misalnya sahiyun itu lawan daripada bakhil. Ya, sahiyun itu lawan daripada bakhil. Nah, misalnya ada hadis as-sahiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Gitu ya. Orang yang sahih, orang yang dermawan, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Lawannya al-bakhil. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Gitu ya. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Ya, itu lawannya seperti itu. Bedanya MK itu apa? Pas sama-sama bermurah hati dan bawah juga. Ya, mendekati juga sih sama. Tapi dua kalimat tersebut untuk Allah, ya, karim itu untuk Allah. Makanya jangan dipakai
Ramadan Karim. Ada kan ya Ramadan Iya, Karim? Ramadan Karim. Jangan, Ramadan tuh nggak karim. Kalau Ramadan mubarak, Mubarak. ya. Kalau karim tuh sifat buat Allah, bukan sifat. Jadi untuk orang bisa. Boleh, tapi pada tingkat yang berbeda. Karim tuh boleh pada manusia, tapi dia pada tingkat yang lebih rendah begitu. Tapi memang yang banyak kata karim itu adalah untuk Allah begitu. Nah, kalau al-jud masih ada yang menggunakannya sebagai manusia, tapi memang kedermawanannya udah yang sangat tingkat tinggi sekali. Salah satu bentuk al-jud itu adalah orang yang satu memberi tanpa diminta, memberi banyak tanpa memikirkan dirinya punya atau enggak. Itu namanya al-jud. Nah, itu contohnya ada pada Abu Bakar tuh yang gitu. Terakhir kemarin nomor 14-15 ya. Karena tayru fil qafasi qarradal mughanni fil masrahi. Ya. Nah, itu tinggal dibalik aja tuh dua kalimat tersebut. Ya. Maknanya ya, kalau karena tayru berarti burung bernyanyi, yang dimaksudkan adalah burung itu berkicau, ya. Terus kalau biduan itu berkicau, yang dimaksudkan adalah biduan itu bernyanyi gitu. Nah, kenapa kok dibalik seperti itu? Ya, mungkin melihat adanya persamaan bahwa kicauan burung seindah nyanyian biduan, kira-kira begitu. Atau sebaliknya, ya, nyanyian biduan seindah kicauan burung. Nah, itu maknanya nanti dibolak-balik seperti apa. Oke, kita lanjut dulu ke 16. Ini juga gonna juga nih, tapi pada posisi yang lain, ya. Ghanna lisu ba'da'an azabahu syurti. Pencuri itu bernyanyi setelah disiksa oleh polisi. Kalau urusannya dengan pencuri, maka udah pasti bukan bernyanyi, ya kan? Masa pencuri bernyanyi, ya kan? Nah, terus nyanyinya juga bukan nyanyi dalam keadaan bahagia ini, ya. Nyanyi dalam keadaan apa? Nyanyi dalam keadaan dipaksa sesudah dia disiksa oleh polisi begitu. Berarti yang dilakukan oleh pencuri sebenarnya bukan bernyanyi. Ya, banyak. Kita ambil aja misalnya kalimat mengakui lah ya, yang gampang buat kalimat namanya juga maling kan ya. Maka kalau dia udah digebukin, mau nggak mau harus ngaku gitu. Maka kata ghanna ya itu asalnya adalah i'tabara ka ghanna, mengakui, mengungkapkan ya, mengungkapkan sama dengan bernyanyi ya, itu seperti itu. Nah, sama seperti kemarin kata ghanna itu masuk ke dalam huruf jar nggak bisa, maka harus diubah menjadi ke masdarnya, menjadi kata ghanni. Nah, di sini menjadi i'tabara ya'tabiru i'tibar, pakai al supaya menjadi sempurna kalimatnya. Al-i'tibaru kata ghanni ya, mengakui sama dengan bernyanyi, kira-kira begitu. Nah, maka kalau diungkapkan seperti itu, kata ghanna ya bukanlah bernyanyi yang sesungguhnya. Ya, yang dimaksudkan oleh ungkapan ghanna yang dihubungkan dengan pencuri ya, itu dimaksudkan adalah mengakui misalnya, ya. Oke. Nomor 17. Alaina bisabri fi musabahatil hayati. Alaina bisabri, harus bagi kami, bagi kita bisabri untuk bersabar fi musabahatil hayati, dalam mengarungi kehidupan. Ya, berjuang. Ya, berjuang. Kita maksudkan di sini adalah berjuang. Arung, kan ada kan arung jeram tuh ya. Kalau kita bermain ke laut kan ada bahasanya arung jeram gitu. Nah, itu yang di situ yang dimaksudkan ya.
melintasi laut atau melintasi sungai, nah itu namanya mengarungi, ya. Nah, kata musabahah yang artinya mengarungi, berenang kalau kita bilang, itu ya biar bagaimanapun nyamannya orang yang bisa berenang, enak berenang, tapi tetap saja ya membutuhkan ya tenaga, kehati-hatian dan lain sebagainya, supaya pada waktu dia berenang dia tidak celaka dan lain sebagainya. Maka musabahah itu adalah usaha yang keras, ya, usaha yang kuat di dalam menjalani kehidupan, yang diisi dengan usaha yang keras tadi, itu harus disertai dengan kesabaran. Nah itu seperti itu. Maka kata musabahah mungkin bisa disamakan dengan kata al-mujahadah, ya. Al-mujahadah itu artinya berjuang juga, kan ada bahasa jihad ya kan, al-jihad fisabilillah misalnya. Nah itu, ya, maka kata al-musabahah di situ kita samakan dengan al-mujahadah, ya, kal musabahah. Al-mujahadatu kal musabahati, ini di sini nih, ya. Sama persamaan atau titik temu antara mujahadah dengan musabahah, ya, sama-sama mengalami apanya? Berat, ya. Sama-sama mengalami susah. Fil masyaqqah, ya. Fil masyaqqah di dalam susahnya. Orang yang berjuang, kalau berjuang awal tuh biasanya perang maksudnya, ya, berjuang di jalan Allah, itu pasti mendapatkan kesulitan. Karena apa? Pertaruhannya mati, itu misalnya, ya. Sama memperjuangkan hidup, ya, itu juga termasuk berat juga, gitu, ya. Ya, jadi kalau nanti mau dicari titik temunya, itu mungkin fil masyaqqati, ya, fil masyaqqati, di dalam susah. Al-musyahidun yafiduna, ya, yafiduna al-istada Senayan, ya. Para penonton membanjiri stadion Senayan. Kalau ke stadion Senayan ngapain di sana? Datang ya Kak? Datang, mengunjungi, ya. Nah itu. Cuma kan jumlahnya dalam jumlah yang banyak, gitu ya kan? Nah seolah-olah banyaknya orang yang datang itu seperti banyaknya air ketika terjadi apa? Banjir, tuh gitu. Kan artinya kan al-fayadon itu adalah artinya banjir. Ya, iduna tuh banjir. Kalimat tersebut biasa dipakai buat air, ya. Ya. Nah, atau nanti kalau kita belajar tasawuf juga dipakai juga nih, Quyudur Rahmah, ya, Quyudur Rahman misalnya, ya, curahan Allah gitu. Nah, kata yafiduna kalau begitu kita samakan dengan mendatangi, ya, menghadiri, ya, itu yang kira-kira pas dengan bahasa tersebut. Nah maka kalau begitu awalnya kalau gitu adalah ya duruna ka yafiduna. Ini masih salah nih, ya, karena kita kan pengen lihat kalimatnya ada dulu begitu. Kalau kita menggunakan kalimat yang benar, ambil masdarnya, bikin susunan kalimat yang benar, maka al-hudur, ya, kal fayadon, kira-kira begitu. Nah, al-fayadon itu masdar daripada yafiduna, ya, disamakan dengan al-hudur, itu juga adalah masdar supaya jadi sama begitu, ya. Nah, dengan demikian kata yufiduna itu dimaksudkan adalah, ya, yahduruna al-musyahidun yahduruna al-istada Senayan. Itu maksudnya begitu, ya. Para penonton menghadiri atau mendatangi
Stadion Senayan, tapi menghadirinya, mendatanginya dalam jumlah yang banyak begitu, sehingga seolah-olah hampir sama dengan banyaknya air ketika ya terjadi banjir. Berikut, iktasat al-jibalu fi Indonesia bin nabati. Iktasat itu artinya tertutup asalnya, ya. Asalnya tertutup, tapi di sini diambil dari kata kasa. Kasa itu artinya adalah berpakaian. Nah, jadi iktasat itu artinya asalnya adalah berpakaian di sini. Al-jibal, gunung di Indonesia, di Indonesia bin nabati. Itu apa di situ tulisannya? Bin tabati ya? Ya, bin nabati. Coba diperbaiki. Bin nabati jadinya ya. Bin nabati dengan tumbuhan. Jadi seolah-olah gunung itu yang tertutup oleh pepohonan sama seperti orang memakai baju ketika menutup badannya. Nah, itu seperti itu. Maka dikatakanlah dengan iktasat. Kita boleh pilih apakah iktasat itu artinya menutupi ya atau ditumbuhi begitu. Kan bisa ya. Kalau seandainya kita mengambil kata menutupi, kita ambil saja kata satara misalnya. Ya. Satara kan artinya menutup ya. Nah, kita masukkan kata satara dengan iktasa gitu. Kan ada dalam bahasa fikih satrul aurat ya, menutup aurat. Nah, jadi kata satara sama dengan asalnya itu iktasa. Iktasa karena fa'ilnya al-jibal. Al-jibal itu adalah muannas, maka menjadi iktasat gitu ya. Ini asalnya ini dulu. Kalau kita mau menggunakan kata iktasat, maka di sini menjadi satarat kalau gitu. Satarat ka iktasat. Nah, biar sama nih. Tuh, ya satarat ka iktasat. Ini tapi masih salah walaupun udah kita tahu posisinya itu sebagai tasbihnya di situ, tapi masih salah. Ya, dalam bahasa Arab sekali lagi huruf jar nggak boleh masuk ke dalam fi'il. Maka kita ambil masdarnya masing-masing, yaitu di sini as-satru. As-satru kal iktisa. Kal iktisai. Al iktisa itu sama menutup ya. Nah, itu. Nah, berarti nanti kalau begitu makna yang kita ambil adalah bahwa gunung-gunung di Indonesia ditutupi ya. Yang dimaksud dengan berpakaian itu adalah ditutupi dengan tumbuhan. Nah, gitu. Kata satara kalau kita mau ambil nabat sebagai tumbuhan begitu, berarti dia juga bisa kita ambil kata ambata. Nabata ya. Di sini kita ambil ambata. Ambata apa artinya? Tumbuh ya. Ambata yumbitu al-inbatu. Maka di sini masdarnya adalah al-inbatu ya. Al-iktisai. Al-inbatu tumbuh ya, al-iktisai sama seperti menutupi. Terakhir apa? Al-ghita. Al-ghita boleh. Yang penting sih kita bisa cari jalan keluar dari kata yang digunakan menjadi kata yang tepat artinya, kira-kira begitu ya. Dalam bahasa Arab ternyata kan kata menutup itu artinya banyak tuh ya. Satara menutup, misalnya menggunakan satrul aurat tuh misalnya begitu. Al-ghita juga menutup juga. Kaparo menutup juga Pak. Apa? Kaparo. Kafarah ya, sama ya. Saya lupa ayat itu yang menggunakan al-ghita.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Sebelumnya ayatnya apa tuh ya? Khotama ya. Ya, khatamallahu tuh. Ada? Ya. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kata khatama juga artinya menutup juga tuh ya. Nah, jadi kata ghatta menutup, satara menutup, khatama juga menutup juga. Nah, nanti ya bagi kita sih pokoknya asal artinya menutup saja udah mendekati kebenaran. Tetapi mungkin dalam bahasa dan sastra Arab belum tentu. Ya, kata khotama kita artiin misalnya khotamal jibalu fi Indonesia bin nabat. Nah, itu kayaknya belum tepat ya. Terus ghatta misalnya ghatta jibalu fi Indonesia bin nabat, belum tentu juga gitu. Nah, karena ini menggunakan kata an-nabat, ya kayaknya kata satara dan kata ambata lebih mendekati begitu ya. Satarat al-jibalu fi Indonesia bin nabat, tertutup gitu ya. Gunung-gunung di Indonesia tertutup dengan tumbuhan, atau gunung-gunung di Indonesia ya ditumbuhi dengan pepohonan. Nah, itu kira-kira makna yang kira-kira lebih logis dan tidak menyalahi lah bahasa Arabnya. Yang terakhir pada contoh berikut, as-sama'u hadzal yaum safiyah yasturuha al-qutnu. As-sama'u hadzal yaum safiyah yasturuha al-qutnu. Langit pada hari ini ya cerah, yasturuha al-qutnu, ditaburi kapas. Yasturu sebenarnya bukan ditaburi ya, ditutupi. Tadi kan kita bahas satu tadi ya, satara ya. Yasturu al-qutnu, ditutupi oleh al-qutnu. Apa di situ al-qutnu? Kapas. Oh, kalau langit segitu lebarnya nutupi dengan kapas, itu sebanyak apa kapas yang dibutuhkan? Ya. Nah, maka yang dimaksud bukanlah kapas, tapi yang dimaksud tidak lain adalah awan. Nah, kalau begitu kita harus mencari persamaan antara al-qutnu dan as-sahab ya. Ya, berarti kita bikin kalimat as-sahabu kal-qutni fil bayadi. As-sahab awan, kal-qutni sama seperti kapas, fil bayadi dalam segi apanya? Putihnya. Itu adalah contoh-contoh dari majaz lughawi ya. Kalimat-kalimat yang pada dasarnya sih sebenarnya nggak boleh dipakai untuk susunan tersebut, tapi dibolehkan. Nah ya, dibolehkan. Nah, pembolehannya itu yang dianggap sebagai majaz gitu. Mengatakan bahwa ghannalisub tadi contoh yang kita udah buat, pemaling atau pencuri bernyanyi dengan menggunakan kata ghanna itu nggak boleh ya, bukan pada tempatnya kalau pencuri bernyanyi. Kalau biduan bernyanyi pas gitu ya. Nah, sekarang menggunakan kata bernyanyi untuk pencuri pada dasarnya tidak boleh, tapi kemudian akhirnya dibolehkan. Nah, dibolehkan menggunakan kata bernyanyi untuk pencuri. Nah, itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan majaz ya, tapi majaznya sebatas ya hanya kepada bahasa saja gitu ya, bahasa saja, tidak dalam faktanya begitu ya. Nah, itu ya. Baik, sekarang kita lihat di halaman berikutnya, halaman 74, macam-macam alaqah. Di penjelasan sebelumnya ya, setiap majaz itu harus ada alaqah ya. Kita sudah sepakati bahwa alaqah itu adalah nama lain daripada wajhus syabah ya. Kalau kita belajar tasbih maka namanya disebut dengan wajhus syabah, tapi kalau belajar majaz namanya disebut dengan
alaqah. Bahasa kita mungkin adalah titik temu antara dua benda yang disamakan. Ya, itu namanya disebut dengan alaqah. Kalau antara dua kata yang disamakan memiliki titik temu yang logis, nah, maka nanti dia boleh dipergunakan di dalam tasbih, maka namanya disebut dengan wajibus syabah. Kalau di dalam bab majaz namanya disebut dengan alaqah, ya gitu. Nah, secara singkat dalam bab majaz ini alaqah itu nanti ada alaqah musyabahah, ada alaqah ghairu musyabahah, ya. Alaqah musyabahah dan ada alaqah ghairu musyabahah. Yang tadi sudah kita pelajari, ya, di mana ada susunan kalimat, kemudian kita cari-cari persamaannya, begitu. Nah, alaqah yang demikian itu namanya disebut dengan alaqah musyabahah. Ya, kita ingin menjelaskan untuk mencari kata pencuri bernyanyi, ya, itu berarti kita menyamakannya dengan mengakui. Nah, itu namanya kita membuat persamaan antara bernyanyi dengan mengakui. Nah, yang demikian itu namanya disebut dengan alaqah musyabahah. Ya, alaqah musyabahah. Kita juga ya menyamakan biduan dengan burung, ya, dari segi nyanyinya. Ya, burung bernyanyi, biduan berkicau. Ya kan udah terbalik namanya kalau gitu. Nah, lalu kita cari ketika burung bernyanyi yang dimaksudkan adalah berkicau. Berarti kita menemukan atau kita menyamakan antara berkicau dengan bernyanyi, gitu ya. Di mana titik temunya? Mungkin sama-sama indah dan enak didengar, ya. Maka di situ ada titik persamaannya. Nah, menemukan titik persamaan antara dua kata yang berbeda tadi misalnya antara bernyanyi dengan berkicau, itu namanya mencari titik sama, namanya titik temu, yang dalam bahasanya di sini disebut dengan musyabahah, ya. Nah, nanti dalam tasbih disebut dengan wajibus syabah, di dalam bab majaz dinamakan dengan alaqah. Nah, ya, ketika alaqah kita cari-cari nih persamaannya, maka alaqahnya disebut dengan alaqah musyabahah, ya, alaqah musyabahah. Nah, alaqah yang tadi ada persamaannya itu namanya disebut dengan al-isti'arah, ya. Jadi itu tadi kalimat-kalimat yang udah kita pelajari itu setelah kita baca, tapi kita harus mencari dulu persamaan kata utamanya supaya nanti bisa dipahami. Nah, mencari kata, ya, supaya ditemukan titik persamaannya itu dinamakan dengan isti'arah, ya. Nanti akan ada majaz yang tidak diperlukan atau tidak bisa dicarikan persamaannya. Dia diambil dari susunan kalimatnya, gitu ya, dipahami dari susunan kalimatnya. Kalau sekarang nih kita mengatakan burung bernyanyi karena hasil proses persamaan antara bernyanyi dengan berkicau, gitu ya, itu. Sementara kalau majaz yang di dalamnya tidak ada persamaan, ya, di mana nanti dilihat dari hasil proses kalimatnya yang ada, begitu dipahaminya dari susunan kalimatnya, maka nanti namanya disebut dengan majaz mursal, ya, majaz mursal. Majaz mursal berarti majaz, ya, yang tidak menggunakan alaqah musyabahah, atau alaqahnya bukan alaqah musyabahah. Titik temunya bukan titik temu persamaan, gitu ya. Ibu memasak nasi, ya, ibu memasak nasi. Kalau benar-benaran kalimat tersebut, ya, ibu memasak nasi, hasil dari masak nasi jadi apa? Bubur. Nah, tetapi tidak ada orang yang berkata ibu memasak beras, ya kan? Ibu memasak nasi, ya itu jadi apa kalau nasi dimasak lagi, gitu kan? Maka
yang dimaksud ibu memasak nasi adalah ibu memasak beras yang hasilnya menjadi nasi. Ini namanya majas. Tapi tidak ada persamaannya. Nah, jadi kalau katakan demikian, maka ibu memasak nasi yang dimaksudkan adalah ibu masak beras yang nanti akan menjadi nasi. Itu begitu. Ini kalimatnya majas. Gitu. Ibu lagi motong-motong jagung, ya, lagi motong jagung. Di depannya memang udah ada, ya, kacang panjang, melinjo, segala macam tuh, ya kan, payah, ya. Yang lagi dipotong jagung, ya, yang lagi dipotong jagung. Coba sekarang tanya, ibu lagi ngapain? Jawabannya apa? Bikin sayur asam. Ya, masak sayur lodeh boleh. Kenapa nggak jujur aja lagi motong jagung? Ya, nggak ada. Di depannya ada kacang panjang, ada melinjo, ada pepaya, tapi yang dipotong jagung. Pas kita tanya, ibu lagi ngapain? Lagi motong jagung. Itu dianggap nggak logis kalau begitu, ya. Bisa yang nanya bisa jadi nggak merasa nggak nyaman tuh dibilang begitu. Iya, yang nanya tuh nggak nyaman. Dulu gue tanya bener-beneran banget tuh. Dia akan mengatakan lebih baik saya mau bikin sayur lodeh, saya mau bikin sayur asam, padahal lagi motong jagung. Nah, itu majas namanya, ya. Majas apa? Nah, nanti ada namanya majas mursal, ya. Min itlaqi namanya, daripada mengucapkan sesuatu yang dibuat yang bermaksud menuju kepada yang terjadi, ya. Jadi dikatakan ibu lagi ngapain? Bikin sayur lodeh, padahal kerjaannya lagi motong jagung, ya. Nah, itu namanya mengungkapkan sesuatu yang nanti akan terjadi, padahal sesungguhnya sedang melakukan fakta yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya motong jagung, ya. Fakta yang nanti akan terjadi adalah adanya hasil sayur lodeh, itu begitu, sayur asam gitu misalnya. Nah, itu dalam bahasa kita juga ada juga yang seperti itu, ya. Ya. Kalau kita motong-motong alpukat masuk ke blender, orang tanya, bikin apa? Kenapa nggak bilang saya lagi blender alpukat gitu? Ada? Nggak ada. Nah, jus itu yang mana? Yang lagi di blender atau yang udah jadi nantinya? Jus alpukat itu bukan yang lagi di blender, bukan. Jus alpukat itu alpukat yang sudah halus, ya, yang mungkin juga udah lengkap dengan susunya, dengan apanya gitu kan. Itu yang dimaksud dengan jus alpukat. Padahal yang lagi dikerjain apaannya? Lagi blender alpukatnya. Tapi orang kalau ditanya ketika dia lagi motong-motong alpukat, di depannya ada blender, ditanya lagi ngapain? Bikin jus. Bukan blender. Jawabannya bukan blender alpukat, bukan, tapi bikin jus. Maksudnya apa? Ya, dia mengungkapkan sesuatu yang nanti akan terjadi, padahal faktanya dia sedang melakukan sekarang ini, ya. Min itlaqi ma yaqulu wa iradati ma'ala, bahasanya seperti itu, ya. Ya, nanti kita pelajari lebih jauh lagi. Ya, itu namanya majasnya disebut dengan majas mursal namanya, ya. Kali banjir atau sungai banjir, ya. Atau kolam penuh tuh, ya, kolam penuh. Anda bisa nggak menggambarkan kolam itu penuh? Iya, tapi yang penuh kan bukan kolam, tapi yang penuh adalah isi air yang berlebihan, kan begitu. Airnya sebenarnya yang banyak, bukan kolamnya yang bertambah, kan begitu kan? Nah, tapi orang kan bilangnya yang dikatakan kan bukan air banyak, tapi kolam penuh begitu. Kali banjir, bukan airnya yang disebut gitu. Air banyak, ya. Kali disebut banjir, bagaimana tuh kali banjir? Yang meluap apa? Kali yang meluap? Air yang meluap. Tapi kita selalu bilang kali meluap, kali banjir, tuh, ya kan? Nah, itu namanya majas tuh yang kayak begitu. Majas mursal juga, ya.
menyebutkan tempat tapi bermaksud isinya begitu. Ya, bermaksud isinya. Sekarang kalau kita mau lebaran nih, ya kita mau lebaran, sudah disiapkan rantang yang isinya opor, ketupat, sayur santan tuh ya, 3 rantang tersebut. Nah, kemudian udah ditumbuk-tumbuk tuh di tempatnya, tinggal tek-tek doang gitu ya kan. Nah, ibu berkata kepada anaknya, nah tuh bawa rantang, ya bawa rantang. Kalau si anak itu cerdas, itu akan dikeluarin tuh ketupatnya, dikeluarin sayurnya, dikeluarin opornya, karena yang disuruh bawa apa? Rantang, gitu. Kalau anaknya cerdas, tapi kan anaknya nggak cerdas di bawahnya. Iya. Jadi ibu nyuruhnya bawa rantang. Apa betul rantangnya doang yang disuruh bawa? Bukan. Ibu menyebutkan tempatnya. Yang dimaksudkan isinya. Coba bawa rantangnya aja ke rumah neneknya begitu, ya kan? Sampai di rumah neneknya, ini rantang, ibu suruh bawain katanya begitu. Terus neneknya buka, rantangnya kosong, rantangnya kosong. 3 rantang kosong. Neneknya nanya, lu bawain apaan? Ya bawa rantang, ya kan? Kok rantang doang? Ibu nyuruhnya bawa rantang kok begitu. Pak, beli bubur, kasih ayam. Kan boleh kan kita sama tukang bubur ayam bilang, Pak bubur ya, tapi jangan pakai ayam, bisa kan gitu? Bisa gitu. Berarti kita beli bubur secara utuh tapi jangan ada ayamnya gitu kan. Nah ini mungkin karena udah 2-3 kali kita beli bubur begitu mulu kali itu ya kan, Pak beli bubur jangan pakai ayam, besok begitu lagi. Nah giliran sekarang hari ini pengen beli bubur pakai ayam, maka dia akan bilang, Pak beli bubur kasih ayam. Nah, kalau seandainya tukang buburnya cerdas, dia bikin buburnya dikasih buat ayam, gitu. Buat ayam makan, apa begitu jadinya? Itu begitu, ya. Padahal yang dimaksud bukan begitu kan? Itu kata yang mengandung aja begitu jadi. Iya. Ini saya cerita yang sekarang nih, betul-betulan kejadian. Anda tahu ini orang Betawi yang suka bebannya waktu itu, ya. Minta anter sama tukang ojek tuh. Dulu masih ojek pangkalan, bukan ojek sekarang ini online ya. Nah, si bapak ini bilang, anterin gue yuk, mana? No, sono. Lewatin kali dah pokoknya. Ngomongnya lewatin ya. Emang dari pangkalan itu di masjid kira-kira 2 km tuh nanti ngelewatin kali. Nah, terus akhirnya naik tuh, udah lewatin kali, tukang ojek kok nggak diberhentiin tuh sama bapaknya itu. Ini kan udah lewatin kali, enggak ngelewatin kali tadi, ngelewatin jembatan tadi bukan kali kan. Ini tukang ojek ya kan, mantel juga, ketawa-ketawa juga, siapa lu gue dikerjain katanya. Balik lagi tuh, cuma sekedar buat jalan-jalan doang begitu. Bener-beneran ya, si tukang ojek nggak menyadari bahwa dia dikerjain. Emang bapaknya tukang bebanyolan ini ya kan, pokoknya gue mau ngelewatin kali gitu maksudnya. Bener-bener ngelewatin kali, tadi kan lu ngelewatin jembatan bukan ngelewatin kali tadi. Ya udah akhirnya balik lagi ya kan. Enggak bayar, sama orang yang tukang begitu gitu ya kan, itu seperti itu. Nah berarti kalau begitu, mestinya kan kalau yang dimaksud dengan ngelewatin kali, apa maksudnya? Kalau bener-beneran ya, naik ojek ngelewatin kali kan nyebur kan? Gitu ya kan. Nah itu seperti itu. Nah ini kalau kita pelajari lebih dalam, maka yang demikian itu dinamakan dengan majaz mursal namanya. Nah, nanti dalam Al-Quran yang kayak begitu banyak banget, ya. Sekarang kita pahami misalnya khurrimat alaikumul maitatu, ya wadamu, tiba-tiba ada walahmul khinzir, ya. Diharamkan bagi kamu makan apa? Bakai. Kenapa nggak disebut bakai itu dagingnya, tulangnya, ya. Giliran bakai itu nggak disebut tulangnya dagingnya. Wadamu darah, kalau darah nggak ada lah. Tapi giliran babi disebut dengan
walahmul khinzir, daging babi. Giliran bangkai, semua bangkai, bahkan binatang halal pun nggak disebut daging bangkai, tulang bangkai, nggak disebut begitu, ya. Tapi disebut bangkai keseluruhan. Tapi giliran babi disebut dengan daging babi, itu begitu, ya. Berarti kulitnya boleh. Nah, kan begitu jadinya kan pemahamannya kan. Kalau giliran bangkai berarti tanpa kecuali, ya, seluruhan bangkai itu berarti maknanya adalah haram. Kenapa giliran babi kok disebut dengan daging babi? Itu begitu. Nah, ini sama seperti menyebut sebagian untuk keseluruhan. Gitu. Kenapa? Karena yang sebagian itu yang seringkali menjadi tujuan utama manusia di dalam memakan daging itu. Orang kalau misalnya membeli kambing atau ingin makan daging kambing, itu kan yang dibeli rata-rata kan utamanya adalah apanya? Dagingnya. Sapi yang dibeli adalah dagingnya. Walaupun kalau bikin sop perlu nggak beli tulangnya. Penting kan untuk menyedarkan, katanya begitu kan, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, giliran menyebutkan babi begitu juga, yang sering dipergunakan secara umum untuk binatang yang dimakan itu adalah yang utamanya adalah dagingnya, ya. Maka ketika disebutlah babi, maka yang paling utama disebutkan adalah dagingnya, karena itu yang nanti akan menjadi tujuan utama orang diharapkannya. Yang lainnya bagaimana? Ya haram juga. Memang daging nempelnya di mana? Ya, di tulang, di bagian dalam, di bagian luar nempelnya di kulit, kan sama kalau begitu. Sulit untuk memisahkannya tanpa ada proses yang kuat begitu, ya. Maka dikatakanlah majaz yang seperti itu namanya menyebutkan sebagian bermaksud untuk keseluruhan gitu. Min itlaqil ba'di wa iradatil kulli, menyebut sebagian daripada babi adalah dagingnya, tapi yang dimaksud adalah haram keseluruhan dari semua unsur-unsur babi tersebut gitu, ya. Nah, kalau seandainya tadi itu kita berpikir secara parsial, tidak menggunakan majaz, maka kita akan katakan bahwa daging babi haram, tapi jeroannya halal. Kan yang diharamkan di dalam Al-Quran cuma apanya? Dagingnya doang, berarti jeroannya, ya, kulitnya, tulangnya, ya, nah itu nggak haram. Nah, itu pemahaman yang salah kalau begitu, ya. Dalam Al-Quran ada kata-kata inni arani asiru khamra. Inni arani asiru khamra. Kasus atau cerita Nabi Yusuf, ya, ketika itu ada orang yang di penjara bermimpi bahwa dia memeras anggur. Ini aroni asir khamro, anggur itu yang dimaksud adalah minuman, ya. Khamrnya itu, ya. Coba dilogikakan, khamr yang udah jadi minuman diperas, ya. Sekali lagi, khamr yang udah jadi minuman diperas. Jadi apa kalau ya, dulunya di kalangan kawasan Jazirah Arab dimanapun pokoknya proses pembuatan khamar itu ada dua bahan utama yang paling banyak, ya, kurma dan anggur. Itu prosesnya memang melalui pemerasan anggur atau kehormatan itu begitu. Jadi yang diperas adalah anggur atau kurma. Hasilnya setelah difermentasi akan menjadi apa? Khamar. Nah, dalam Al-Quran Allah menyebutnya ini arani asiru khamra. Saya bermimpi diri saya memeras khamar. Ya, yang dimaksud kalau begitu, saya bermimpi memeras kurma yang nanti akan menjadi khamar, atau saya bermimpi memeras anggur yang nanti akan menjadi khamar. Oh, kenapa langsung disebut khamar? Ya, menyebut yang pasti akan terjadi, tapi maksudnya adalah menyelesaikan prosesnya. Nah, majaz yang demikian itu namanya disebut dengan majaz mursal namanya. Majaz mursal kagak ada musyabahannya, ya, nggak ada musyabahannya, nggak ada persamaannya. Tadi itu yang terakhir, memeras
anggur memeras khamar. Ya, khamar disamakan dengan apa coba? Ya, andaikan bahannya adalah anggur atau bahannya adalah kurma, apakah kita bisa bikin persamaan? Ya, khamar sama dengan anggur? Enggak. Ya, khamar biar bagaimanapun kalau udah disebut khamar, dia adalah minuman haram. Tapi anggur kalau masih dia berbentuk buah begitu, nggak ada yang menyatakan anggur itu haram. Ya, kurma begitu juga. Ya, apakah bisa kita samakan khamar sama dengan kurma gitu misalnya? Nggak ada. Ya, kurma kalau masih bentuknya kurma, mulai dari ya yang mengkal tuh namanya rutop ya, sampai yang jadi tamer yang udah hitam tuh, yang udah masak begitu, itu semuanya halal. Tapi kalau dia udah dirubah jadi khamar ya, minuman keras, wah itu jadi haram akhirnya. Ya, nah itu. Jadi dulu apa namanya kurma-kurma yang belum tua, yang belum hitam tuh, itu kan masih mengandung air tuh ya. Nah itu yang diperas tuh, ya, diperas untuk kemudian dimasukin ke dalam gentong besar begitu, lalu disimpan di dalam tanah selama 41 hari katanya. Kalau langsung minum Nggak bisa, kalau langsung diminum sih baru kayak jus seperti biasa aja ya. Ini harus difermentasikan dulu selama 41 hari, dibikin di gentong besar begitu. Nah gentongnya itu tuh nanti ada lubang supaya fermentasinya itu uapnya itu keluar ya, tidak meledak. Oke. Jadi majaznya yang seperti itu tidak ada persamaannya kalau begitu. Nah karena tidak ada persamaannya, maka disebut alaqohnya ghairu musyabahah namanya ya. Tidak diperlukan adanya bentuk tasbih yang untuk mengungkapkan bahasa asalnya begitu, maka itu tidak ya diperlukan adanya proses persamaan. Dalam Al-Quran lagi misalnya contoh, Allah menurunkan rizki dari langit, wa yunazzilu minas samai rizqan, ya, wa yunazzilu minas samai rizqan, dan Allah menurunkan rizki dari langit. Yang dimaksudkan rizki dari langit apa? Nah, hujan, ya, hujan. Kalau seandainya rezeki kita turun dari langit, uang, itu kudu berebut dulu, ya kan? Nama, ya, kita berebutnya masih apa nanti, ya kan? Malu tuh para oligarki yang duitnya banyak masih berebut aja sama hujan duit gitu, ya kan? Kalau kita mah yang orang kecil-kecilan kali ada duit gocap-gocapan masih kita rebut, ya kan? Begitu. Jadi yang dimaksud dengan Allah menurunkan rizki bukan rizki, tapi Allah menurunkan hujan. Hujan yang nanti menyebabkan gitu ya, menjadi penyebab ya datangnya rizki. Melalui hujan ya petani misalnya menanam padi, menanam tumbuhan, ya, peternak memberikan umpan, memberikan minum kepada ternaknya, masing-masing kemudian menjualnya, dan seterusnya lah ya, yang melalui proses-proses demikian. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak melalui proses makan, kira-kira begitu aja ya. Maka rezeki itu adalah boleh dikatakan sesuatu yang paling utama di dalam pemberian rezeki daripada Allah itu adalah bentuk makanan. Karena nggak ada manusia yang tidak makan. Jangan dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan rezeki itu adalah uang, lalu nggak ada hubungannya dengan pertanian, nggak ada hubungannya dengan peternakan, nggak ada hubungannya dengan apa ya segala macam lah. Yang mereka bilang, oh ya saya kan rezeki saya dari mengolah besi. Emang ada hubungannya dengan petani? Emang habis ngelola besi, habis gitu makan besi? Nah itu jadi masalah ya kan? Habis ngelola besi makan apa? Makan nasi kalau begitu ya kan? Terus beli nasi dari mana? Nah itu berputarnya rezeki itu kesana jadi ya. Nah maka Allah mengatakan Allah yang menurunkan rezeki dari langit, dimaksudkan adalah Allah menurunkan
air hujan dari langit yang kemudian mengelolanya atau mengubahnya dengan berbagai macam bentuk sehingga kemudian menjadi sumber rezeki bagi banyak manusia. Baik, nanti kita lihat lagi ya. Jadi paling tidak hari ini kita udah menjelaskan ada majaz ya secara lugawi. Ingat ya, secara lugawi saja penggunaannya. Diperbolehkannya bahasa itu hanya secara bahasa ya, itu menjadi terbagi dua, majaz mursal dan isti'arah. Isti'arah itu kalau alaqahnya musyabahah. Kalau majaz mursal isti'arah alaqahnya ghairu musyabahah.